طلع البدر علينا من ثنيات وعلى آل سيدنا Muhammad. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali mari kita senantiasa aturkan rasa ta'zim yakni kepada sahibul masjid, yaitu Ketua DKM Masjid Al-Barzakiyah Haji Mar'i. Alhamdulillah sampai hari ini beliau jadi wasilah perantara kita dengan berjalannya kajian rutin setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan Allah berikan beliau sehat walafiat serta Allah panjangkan umur beliau, juga diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Juga para sepuh, para alim ulama, para tuan guru yang tidak sebut namanya, insyaallah kita doakan semuanya mudah-mudahan sehat dan juga kita mendapatkan keberkahan daripada ilmu guru kita. Amin. Allahumma amin. Serta seluruh hadirin yang hadir malam ini, alhamdulillah insyaallah pertemuan selanjutnya, kalau saya bayangkan sekitar 3 bulan lagi kajian malam Sabtu ini jamaahnya akan sampai jalan-jalan. Jadi perlu diperbesar lagi masjidnya supaya cukup untuk 1000 jamaah. Masya Allah, ini alhamdulillah sudah bertambah. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini sudah mulai bergabung. InsyaAllah mudah-mudahan langkah kita semua, waktu yang sudah kita korbankan malam ini, semuanya diganti oleh Allah dengan rezeki yang banyak, dengan rezeki yang melimpah ruah, dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan insyaallah semua urusan kita akan segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah juga malam ini kita akan menyelesaikan bab yang ketiga, karena kita akan mengejar bab yang keempat, sebab target saya bab keempat ini menjelaskan tentang fadilah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi minggu depan kalau bisa, karena mumpung bulan Maulid, jadi minggu depan kita bahas tentang fadilah, tentang keutamaan, tentang keajaiban, tentang kekuatan daripada sholawat kepada baginda Ruh Rasulullah Sallallahu. Karena pas kebetulan minggu depan itu Maulid ya. Kalau dalam kalendernya tanggal 20. Nah, tanggal 19 ya. 19. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan bulan Maulid ya, insyaallah. Mari kita awali kajian rutin kita dengan baca tawassul pada muallif kitab, kepada pengarang kitab. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ilmu beliau dan juga mendapatkan keberkahan daripada pengarang kitab Tanqihul Qaulul Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la azwaji wa la dzurriyyati wa ila sahabi wa kulli sahabati Rasulillah ajma'in. La ulama ila adil syahid syahidin awli ila awli malaikatil muqarrabin sayyidina al-mursalin li Syekh Abdul Qadir Jilani wa li Syekh Muhammad bin Alawi wa li Syekh Sultan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati wa li Syekh Imam Abdul Rahman bin Ahmad Al-Qadhi wa li Syekh Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti wa li Syekh Al-Alim Al-Fadil Muhammad Nawawi bin Umar al-Ghazali bin Ahmad wassalatu wassalam nafa'ana bi ulumi bi maramati bi asrar bi anwar al-din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Mari kita doa sama-sama, doa niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atluba al-ilma wal istifada wal intifa'a wal i'tikafa lillahi ta'ala walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ala bi ulumihi bi karamatihi wa bid darain amin ila aqal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin lil khatib al-Baghdadi wa ibn Asakir an Zaid ibn Thabit idza katabta bismillahirrahmanirrahim fabayyin sina fihi. Wa fi riwayah lil khatib, dalam riwayat Imam Al-Khatib. Imam Al-Khatib ini dijelaskan dalam syarah. Dia adalah al-hafidh yang menulis kurang lebih 3.000 hadis. Artinya kalau riwayat dari Al-Khatib ini, Imam Al-Khatib ini redaksi hadis yang beliau riwayatkan artinya sudah mencapai hadis sahih. Karena al-hafidh namanya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi bin Asakir. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dan Imam Ibnu Asakir dari Sayyidina Zaid bin Sabit. Disebutkan idza katabta, apabila engkau menulis, katabta fi'il madi, fi'lun madi mabniun 'ala al-fathi la mahalla laha min al-i'rab. Mana domirnya? Fi'il madinya kataba, fi'lun madi. Domirnya mana? Domirun mustatirun jawazan 'ala takdiri anta, yaitu tak yang di akhir itu domir. Apabila engkau menulis, kalau fi'il madi berarti engkau telah, apabila engkau telah menulis Bismillahirrahmanirrahim, tulisan Bismillahirrahmanirrahim, fabayyin sina, maka perjelaslah huruf sin, fihi, sebab di dalam huruf sin itu artinya, maksudnya idza aradta kitabata, apabila engkau hendak menulis kalimat tersebut, fa azhiris sin, maka tampakkanlah huruf sin, wa waddih sunanaha ijlalan li ismillahi ta'ala, untuk supaya memuliakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menjelaskan huruf sinnya di dalam tulisan Bismillahirrahmanirrahim akan Allah muliakan kembali namanya. Apalah arti sebuah nama, betul? Kita meninggal dunia dimakan ular, seperti siapa tuh yang tersebar di berita di WA, pembunuh Palestina ya, yang dia berapa tahun ini koma ya? 5 tahun koma, tiba-tiba dibuka perban matanya isinya ular. Coba itu bayangin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai sekarang koma itu orang, enggak mati-mati, ditahan ruhnya sama Allah. Sakitnya bukan main, bertahun-tahun. Maka kalau kita nggak mau seperti itu, sering-sering kita baca Bismillah, zikir Bismillahirrahmanirrahim dengan niat memuliakan nama Allah. Dan kalau kita mau taklim,
biasakan di atas buku kita atau di atas kertas kita tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini baik buat anak-anak kita. Kita pulang nanti, anak-anak kita kasih tahu. Nanti kamu bapak belikan di semester, biasanya kalau tahun ajaran baru tuh orang tua banyak belikan anaknya buku ya, buku tulis. Biasakan anak kita suruh tulis Bismillah di bukunya dengan memperjelas tulisan sin. Kemudian setelah Bismillah suruh dia tulis sholawat di bawah Bismillah. Insya Allah itu anak kita yang tadinya susah paham pelajaran, insya Allah dengan karomah tulisan itu, dengan kita yakin, hakul yakin, anak kita insya Allah cerdas. Jadi pertanyaannya, kalau ada yang nanya, Ustadz bagaimana mencerdaskan anak? Mulailah dari hal-hal yang kecil. Itu kan hal kecil, hal yang sepele, tapi efeknya luar biasa. Subhanallah, ya kan? Apalagi ya, kekuatan Bismillah ini, kalau ada orang yang benci sama kita, benci banget sama kita, dendam banget sama kita, dia mau nyantet kita, misalnya barangkali begitu, dia mau ngebunuh kita. Oh, kapan lo? Kapan berjalan di tempat sepi? Untungnya di Jakarta udah gak ada hutan, itu rame semua kan? Iya. Kapan lo ketemu gua? Ini orang udah benci banget. Sebut nama dia, bacakan dia Bismillah 114 kali. Bismillahirrahmanirrahim, atau singkat Bismillah, Bismillah. Bisa siapa namanya? Pak Andre misalnya, mohon maaf ya Pak Andre, yang ada di namanya Pak Andre, mohon maaf. Ya kan? Bismillah Andre, Bismillah Andre, Bismillah. Niatkan dia jadi baik sama kita, jadi sayang sama kita. Ya, ditambah lagi dengan amalan Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minina wa basyirni wa bil ghani lam ya'adu isuna sanatan fadhah khairun hafizu wa arhamur rahimin. Kalau mau walibiro. Ini amalan ajib. Subhanallah. Para ulama salafun saleh itu doanya. Ya. Alhamdulillah. Ini kekuatan Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru sinnya aja. Belum alif. Ya kan? Belum huruf ba. Jadi huruf Bismillah itu ada 19 huruf. Ternyata masing-masing huruf punya kekuatan masing-masing. Subhanallah. Punya kekuatan masing-masing. Jadi kalau kita belajar tentang hijab ya, atau ilmu hikmah di Sukabumi kemarin, di pesantren Samsul Ulum tempat saya ada ijazah ilmu hikmah ya. Jadi kita dikasih amalan cukup Bismillah, tapi orang bisa jatuh. Dia berdiri, Bismillahirrahmanirrahim, jatuh dia. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Kita pengen apa? Itu gimana caranya orang nggak bisa ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan main-main sama Bismillah. Yang lebih ajib apa? Saya emang nggak ngomong doang nih. Ini bukti dalam Al-Quran ada. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Sulaiman wa innahu bis. Tuh, coba lihat, cek. Jangankan manusia, seluruh hewan aja diam. Coba kita buktiin. Kita ada semut lewat. Inna Sulaiman wa innahu bismillahir. Masya Allah. Ratu Balkis punya tentara banyak, kekuatannya luar biasa. Dia ingin perang, ingin melawan Nabi Sulaiman. Hei Sulaiman, jangan main-main kau sama Ratu Balkis. Kami ini punya banyak pasukan tentara banyak. Kalau kamu perang, ayo perang. Dikirim surat sama Nabi Sulaiman. Di atas suratnya, Inna Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu Ratu Balkis bukan ngajak perang, malah ngajak kawin. Ngajak kawin, Pak. Ngajak nikah. Ya Allah karim, subhanallah. Ini anak-anak jangan dicontoh begini-gini. Nanti dia nyontoh pula, dia kirim WhatsApp kepada calonnya. Nanti dia kelompok-kelompok. Yang repot orang tuanya, ya kan? Nah ini subhanallah ya. Itu kekuatan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kekuatan Bismillah itu Ustaz
akan bertenaga kalau dia harus ditalkin dulu. Jadi dia harus berburu lagi kurang lebih ya 3 tahun lah untuk mempelajari bismillah aja. Siapa? 3 tahun untuk belajar bismillah aja. Masya Allah, itu kalau udah 3 tahun ditalkin kasih ijazah, insya Allah manjur. Kan siapin waktu. Kalau bapak-bapak 3 tahun lagi ya. Kalau sekarang udah 70 kan, wallahualam ya kan. Nah, ya yang muda-muda kayak kita lah paling ya. Nah, itulah. Ya, sampai ada teman saya itu, jadi kita dulu di Sukabumi itu ya. Jadi ternyata orang-orang santri-santri yang dikasih ahli-ahli hikmah itu untuk yang ngobatin orang, ya kan? Itu santrinya dipilih, nggak sembarang santri. Jadi dari kita nih 500 santri ngaji, itu kiainya tahu dari wajah kita. Ada yang wajah-wajah maksiat, ada lu suka maksiat tuh ya. Kita kan malu kalau digituin sama kiai kan. Dia kiai kan basirahnya ada, di hijabnya dibuka. Lu suka maksiat tuh gak cocok kalau belajar ilmu hikmah misalnya kan. Termasuk saya tuh nggak masuk itu. Saya nggak masuk itu. Cuman ada yang dipanggil lah, kamu cocok ahli hikmah, kamu spesialis kitab kuning, kamu spesialis tahfiz. Jadi dari 500 itu yang terpilih untuk mempelajari ilmu hikmah itu hanya orang-orang yang betul-betul hatinya bersih, wajahnya bercahaya kayak Kiai Mar'i ini. Jadi cocok Kiai Mar'i. Kiai Mar'i ini cocok kalau praktek di rumahnya kan. Bagi yang punya sakit, ya kan datang bawa air minum, bawa aqua. Tiba-tiba tamunya nggak punya duit, ambil aqua di jalan pakai air wudhu pula, disuruh minum pula, repot kan? Aduh Kiai, ini air kamar mandi Kiai. Ya inilah, ini sekedar intermezzo. Artinya apa? Artinya Kiai Mufasir, Abah Syar'i yang ada di Banten, mereka itu adalah ulama-ulama ahli hikmah. Jadi jangan kita mengatakan kemudian orang-orang yang datang ke mereka itu adalah syirik, mereka musyrik, mereka kafir, mereka menduakan Allah. Enggak. Mereka diamanahkan ilmu Allah sedikit ilmu Allah diamanahkan dan mereka dibuka hijabnya oleh Allah. Kenapa dibuka? Mereka diberikan kelebihan karena mereka adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya thariqah, mereka punya amalia sehari-hari yang tidak bisa kita lakukan. Akhirnya mereka diberikan apa? Kalau manusia namanya maunah, manusia biasa kelebihan itu namanya maunah. Kalau para ulama waliullah namanya karamah. Kalau para nabi namanya mukjizat. Mereka punya maunah, mereka punya kelebihan yang kita nggak punya. Jadi kita maksudnya ke sono ngapain? Bukan minta, tapi minta wasilah, doain. Abah, Yai, tolong doain biar warung saya rame. Ya kan? Ini syirik nggak? Nggak apa-apa. Kita kan banyak dosa. Kita minta, ya Allah, ramaikan warungku, ya Allah. Lakukan aku, ya Allah. Kok aku nggak kawin-kawin, ya Allah. Kenapa, ya Allah, ya Rabb? Lah, kata Allah begini, lu siapa? Gua nggak kenal lu. Lu aja masih sering maksiat, lu masih banyak dosa. Akhirnya, biar supaya kita cepat dikabulin, kita datang ke ulama. Syekh, Abah Yai, ada Habib yang biasa kajian rutin bulanan. Kita bawa aqua, minta doain sama Habib. Insya Allah, mudah-mudahan. Kenapa? Karena Habib insya Allah dekat sama Allah Subhanahu. Insya Allah kabul. Insya. Kalau sama saya jangan. Minta doa sama saya jangan. Saya ada tuh biasa saya habis tablik akbar Ustaz minta aduh saya masih banyak dosa. Jangan sama saya deh. Kalau ibu mau nih, ini nanti doanya nggak bujur nih, cuma sekedar doa. Muhammad Kamil aja, gitu ya. Ya artinya kita minta doanya sama Allah ya. Benar-benar mereka punya pendekatan khusus dengan Allah secara vertikal. Lanjut, ini kekuatan, alhamdulillah ya, kekuatan Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kataba, apabila salah seorang dari kalian menulis ahadukum bismillahirrahmanirrahim, menulis bismillahirrahmanirrahim, artinya idza arada ayyaktubaha,
apabila Anda menulis kalimat tersebut, falyamudar rahman, maka panjangkanlah kalimat ar-rahman. Tadi besarkan sin, yang kedua jelaskan atau perpanjanglah kalimat ar-rahman. Karena perpanjang itu kayak gimana? Kalau kita belajar ilmu kaligrafi, itu ada namanya khat rif'i. Jadi dia tulis, nih besok harus ada papan tulis kayak. Siapkan papan tulis supaya jelas. Kita bisa coret-coret. Jadi Ar-Rahman, ya, nanti maknya itu bisa dia agak panjang sedikit, kemudian man. Jadi ini dia main. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah hadis ini sedang menceritakan bahwa pentingnya ilmu kaligrafi, pentingnya kita belajar ilmu menulis. Karena apa? Dalam kita menulis itu ada hikmah di balik itu. Apa hikmahnya? Coba kita lanjutkan hadisnya. Falyamudar rahman, maka panjangkan kalimat ar-rahman, artinya hurufahu, huruf-hurufnya, ya, huruf-hurufnya. Nah, ya, itu di khat, ya, itu nanti kita bisa belajar di khat. Bi ayamudda, membuat tinggi penulisan huruf lam. Huruf lam tinggi, ya, ditinggikan huruf lamnya. Ar-Rahman kan ada lam, ya, tinggi kan, Rahman. Kemudian memanjangkan huruf mim. Panjangkan huruf mim artinya ada sedikit alif kecil di atas yang lurus. Ar-Rahman. Kemudian dan membuat lengkung huruf nun. Lengkung huruf nun. Wa yujawib an-nun. Jadi ada orang yang khat rif'i-nya itu kalau khat rif'i cuma nunnya begini aja. Nah, ya kan? Tapi yang benar adalah nunnya diginikan, dilengkungkan dia, sam. Ya. Kemudian wa yata'annaqa ayyuhsina bizalik, dan memperindah, yakni memperbagus dalam tulisan itu, maka insyaallah ya akan diperbagus juga akhlak. Jadi artinya begini, dalam ilmu psikologi atau ilmu kedokteran, ini terlalu jauh ini dari kitab kuning ke kedokteran ini. Bisa ditanya sama dokter-dokter yang spesialis jiwa, yang mereka spesialis psikolog, atau barangkali ada anaknya yang kuliah tentang psikolog. Coba tanya, betul nggak apa yang saya bilang? Bahwa seseorang itu bisa dinilai karakternya dari tulisan orang itu. Kalau tulisannya berantakan, itu orang barbar. Bahasanya apa ya kalau barbar ya? Apa sih namanya? Apa namanya? Berbagruk, berasa rusuh. Orangnya urakan. Tapi kalau tulisannya rapi, nah ini ilmu. Kita mau tahu, misalnya nih yang punya anak cewek, Pak, ya, dia mau punya anak cewek, mau dilamar, dia kenalin calonnya sama kita, panggil, suruh dia nulis Bismillahirrahmanirrahim.